Bapak sih sebenarnya Bapak nggak mau Bapak berpindah ke Mujahidin. Di situ Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jimmy, kembali lagi di obrolan super, di obrolan seputar pelajar. Kali ini masih bersama saya, Ade Suprianto Saputra. Di episode kali ini kita akan membahas PBDB MAN 1 Bekasi. Dan kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu Bapak Haji Asep Gunawan Sujana, selaku Wakamat Bidang Kesiswaan MAN 1 Bekasi, dan juga selaku Ketua PBDB MAN 1 Bekasi tahun 2023 ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana nih Pak kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Apa saja nih Pak kesibukan Bapak selain di sekolah sih? Alhamdulillah Bapak hampir full, kesibukannya di sekolah, tidak punya usaha atau bisnis di luar sekolah. Alhamdulillah dengan rezeki dari gaji PNS, Bapak pikir udah lebih dari cukup. Nah, kalau buat masalah kegiatan, alhamdulillah sudah hampir 2 tahun ini. Alhamdulillah Bapak kemarin di masyarakat diterima dan diusulkan dan diangkat menjadi Wakil Ketua DKM Zainul Mujahidin. Alhamdulillah. Iya, hati kecil Bapak sih sebenarnya Bapak nggak mau, ya malu lah. Bapak baru pindah ke Mujahidin, di situ baru 1 tahun juga belum, dan seperti itu. Di sana kan juga banyak kiai, banyak tahu masakan yang lain. Tapi baru dibuat, kalau memang dipercaya, insya Allah lah akan dilaksanakan dengan baik. Begitu mungkin kegiatan. Ya. Oke, mungkin ini langsung ke pertanyaannya aja Pak ya. Nah, boleh. Oke. Pertanyaan pertama, dalam PBDB tahun ini berapa sih Pak target peserta didik baru yang mau dicapai? Ya. Terima kasih. Yang pertama adalah memang seperti yang kita ketahui semua bahwa kelas yang ada di kita itu ada 30 ruangan, artinya 30 rombongan belajar. Sudah mungkin lebih dari 6 tahun inilah ya, di MAN 1 Bekasi sudah stagnan, sudah tetap, sudah fix, yaitu kita punya rombongan belajar 30 kelas. Artinya kita bagi 3 tingkat, yaitu menjadi 10 rombel, kelas 11 10 rombel, dan begitu kelas 12 10 rombel. Itu pun dengan catatan, mohon maaf kalau Bapak katakan kita pengen nambah ruangan, tetapi sesuai dengan aturan pemerintah itu bahwa untuk tingkat MA itu maksimal satu angkatan itu 12 rombel. Iya, itu aturan dari pemerintah maksimal. Nah, kita sudah punya ruangan sebanyak 30 ruangan, 30 rombel, artinya sudah mau mendekati 12. Kita pengen mencapai ke sana, tetapi Bapak buat ruangan kita belum tersedia sampai 12 rombel untuk tiap angkatan. Jadi kita baru sampai 30 rombel semuanya, artinya setiap angkatan 10 rombel. Ya udah stagnan sampai di situ, kurang lebih sekitar berjalan sekitar 4 atau 5 tahun lah kurang lebih itu. Ya, itu mungkin. Sedangkan target yang pengen dicapai ya karena 10 rombel tadi, dan begitu pun berdasarkan peraturan pemerintah bahwa setiap rombel itu maksimal 36 siswa maksimal. Zaman dulu sih aturan belum begitu bagus, belum begitu inilah gitu, artinya itu dulu sampai di mana apalagi swasta gitu ya, itu sampai 40 itu per kelas. Nah, itu yang diatur pemerintah semakin membelah diri tertib untuk pendidikan ini, yaitu bahwa aturannya setiap rombel itu sekarang 36 siswa begitu. Nah, sehingga untuk target kita yang tadi Bapak katakan sudah berjalan 5 atau 6 tahun dan sebagainya, itu targetnya jadi 10 rombel itu berjumlah 360 siswa. Iya. Alhamdulillah pendaftar itu setiap tahun pendaftar ya, peminat itu lalu meningkat ya. Terakhir aja tahun kemarin itu paling tinggi, itu hampir mencapai 800 kurang yang pendaftar, yang kita terima 360. Berarti kan kita membuang lebih dari 360 orang, hampir 400 lebih bahkan ya, 400 lebih kita buang. Itulah alhamdulillah MAN 1 Bekasi. Kalau boleh Bapak cerita 10 tahun 8 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu lah katakanlah maksimalnya, 10 tahun yang lalu kita bahasanya nerima buangan. Iya, jadi kita buka pendaftaran itu belakangan setelah SMA ada pengumuman, SMK pengumuman, baru kita membuka pendaftaran menerima buangan. Semakin kesini alhamdulillah semakin baik. Diawali dulu dari kepalanya Pak Jibadu, nah
itu kemudian jadi berbalik. Akhirnya kita sekarang duluan buka pendaftarannya. Duluan. Iya, bahkan nanti mungkin setelah ulangan ujian ini SMP atau MTS ya nanti akan banyak membludak mendaftar. Setelah kita dibuka pengumuman, akan banyak orang tua yang memohon untuk bisa bagaimana masuk ke Masa Satu Bekasi dengan alasan, oh Pak nggak tahu waktu pendaftarannya. Alasannya seperti itu pasti klasik itu. Padahal kita setiap tahun udah sosialisasi kepada SMP atau MTS yang ada di sekitar kita, di umumnya lah di wilayah kecamatan Utara ini umumnya gitu ya. Nah itu sosialisasi. Jadi kalau kita nanti pasti membludak pendaftarannya seperti itu mungkin tentang pendaftaran. Targetnya. Ya, berarti untuk targetnya itu 360 siswa. Iya, 360 orang. Kayak 10 rombel. Itu 30 rombel kalau misalkan 10 rombel 36 siswa. Ya. Gitu maksudnya. Oke. Iya. Oke, gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, terdapat jalur apa aja sih Pak untuk mendaftar di Masa Satu Bekasi ini? Iya. Sesuai dengan aturan pemerintah, yaitu bahwa MA itu sekarang dibuka untuk MA umum maksudnya, bukan khusus, bukan penjurusan, yaitu dibagi dua, yaitu jalur umum dan jalur khusus. Jalur umum itu jalur biasa menggunakan teknik penyaringannya dengan tes. Nah, sedangkan jalur khusus teknik penyaringannya bermacam-macam, yaitu disebut dengan jalur afirmasi, jalur prestasi, akademik maupun non akademik, atau jalur prestasi luar itu. Nah, untuk itu pendaftarannya jalur khusus itu dibuka dari bulan Maret kemarin. Dia dibuka. Nah, sedangkan jalur umum itu dibuka dari bulan Mei ini sekarang. Jadi sekarang ada waktunya untuk jalur umum itu pembukaan pendaftarannya. Jalur khusus alhamdulillah sudah melampaui target dari kuota yang ada. Iya, alhamdulillah sudah melampaui target. Jadi nanti tinggal dites dengan cara bukan dites tapi adalah dengan cara seleksi dari dokumennya Pak ya. Misalkan dia punya prestasi di luar akademik, misalkan juara apa bisa tuh Pak ya? Bisa mengakui minimal juara kabupaten lah, 1, 2, 3. Nah itu luar itu nggak bisa. Kemudian prestasi akademik, yaitu dengan punya ranking 1-3 misalkan di kelasnya dan sebagainya. Nah, kita daftar terima, nanti kita seleksi bekasnya. Atau yang misalkan mohon maaf ada yatim, ada yang punya KIP, ya kartu Indonesia Pintar atau kartu sejahtera dan sebagainya lah, itu masuk. Nanti kita saring, jelas kita dengan menggunakan fasilitas yang ada. Misalkan dia seorang yatim, kebetulan dia punya ranking di kelas ranking 1 misalkan. Nah, yang lain baru yatim doang misalkan. Tapi kalau yatim insya Allah itu bisa masuk. Nah, yang lain prestasi mungkin ada. Nah, itu berarti kan menang begitu ya. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan tentang jalur, yaitu 2 jalur umum dan jalur khusus gitu mungkin. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, di masing-masing jalur nih, berapa sih Pak ngambil berapa persen buat penerimaan peserta didik baru nih Pak? Ya. Untuk jalur khusus yaitu untuk afirmasi yang tadi itu seperti yatim, SKTM gitu kan, atau yang punya KIP gitu, itu sebanyak 25%. 25%. Artinya 25% dari kuota sebanyak 10 rombel. Nah, begitu ya. Kemudian jalur prestasi itu 5%, prestasi akademik maupun prestasi non akademik gitu kan. Kemudian jalur bakat dan minat. Ya, bakat dan minat itu termasuk prestasi di luar juga itu tadi, maksud itu sekitar 10%. Ya. Termasuk juga ada lagi jalur tahfidz. Nah, berarti sekarang, ada buka Pak ya? Sekarang itu tahfidz ya, mulai 4 atau 5 tahun belakangan lah. SMP IT bermunculan dengan program tahfidz. Nah, zaman dulu belum banyak, belum banyak. Nah, sekarang ada SMP IT gitu kan. Mudah-mudahan apalagi dengan pesantren kan. Nah, itu sekarang udah mulai merambah atau membuat ciri khasnya, yaitu sekarang itu tahfidz. Nah, yang Bapak tahu sih, yang Bapak amatin sekitar 3-4 tahun ke belakang untuk tingkat pesantren SMP itu, pesantren itu mereka mentargetkan sekitar 3 juz. Untuk SMP itu kebanyakan. Kalau untuk pesantren itu untuk tingkat SMP atau MTS itu mereka ada yang sampai 10 juz. Targetnya mungkin 6 juz atau 7 juz, tetapi anak ada yang lebih. Begitupun yang di SMP IT, Bapak amatin yang dekat-dekat sekarang ini, Bapak pernah ngamatin gitu. SMP itu targetnya 3 juz, tapi anak-anaknya itu ada yang sampai 5 juz. Nah, gitu. Jadi kita nanti seleksinya dengan seperti itu.
Yang ini misalkan mohon maaf punya ranking di kelas 1, ini mungkin 3 juz, ini mungkin 2 juz, ini mungkin 1 juz, ini 4 juz, ini 7 juz, kan? Gampang kan? Hasilnya itu. Data sudah masuk semuanya, kita sering di situ, ya udah ini seperti ini faktanya. Itu mungkin. Berarti ada pembukaan untuk jalur baru nih Pak, jalur tahfiz. Iya, jalur tahfiz itu udah masuk. Jadi tadi dalam kelompok jalur khusus tadi kelompoknya khusus, gitu iya, yang Pak. kemarin kita buka dari bulan Maret kemarin ya. Ya. Kalau boleh tahu itu buat penutupannya sama juga Pak, serentak. Ya, penutupannya dari juknisnya itu kita turunkan lagi menjadi juknis tingkat satuan pendidikan, yaitu tingkat MAN 1 Bekasi saja. Sedangkan juknis dari pemerintah itu global. Global. Iya, global. Tidak ada waktunya, cuma pembukaannya tadi tetap sama. Dari juknis pemerintah juga sama. Kita mengambil aturan dari situ, maksudnya yaitu bahwa untuk pembukaan jalur khusus dimulai dari bulan Maret. Nah, gitu. Sedangkan pembukaan dari bulan untuk jalur umum yaitu bulan Mei. Nah, itu. Ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, untuk program PBDB tahun ini ada nggak sih Pak kayak perbedaannya gitu dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang? Nah, untuk masalah tadi teknis PDB, caranya itu teknisnya itu kita baru menerima dan kita langsung laksanakan sesuai dengan aturan pemerintah, yaitu kita baru 2 tahun ini. Dengan tahun-tahun dulu kan itu aturannya umum, bebas, artinya dengan tes biasa gitu, global, satu teknik saja, teknik secara umum. Jadi semua daftar, nanti dites dengan yang tes yang sama, udah sekali saja gitu, satu jalur maksudnya. Jalur. Nah, sekarang sudah aturan dari pemerintah juknisnya itu, kita pun sama, itu ngikutin juknis yang ada dari pihak Kementerian Agama khususnya, tadi itu dengan 2 jalur begitu. Jalur. Iya. Itu perbedaannya yang dulu 1 jalur, sekarang 2 jalur nih Pak. Nah, begitu. Iya. Itu baru 2 tahun sekarang inilah gitu. Oke. Iya. Untuk pertanyaan terakhir nih, apa sih harapan Bapak untuk program PBDB tahun ini? Ya, mungkin ya harapannya lebih, kalau mohon maaf, jadi harapan Bapak adalah kita bagaimana sebisa mungkin teknisnya itu untuk menjaring siswa yang memang supaya nanti ketika sudah menjadi siswa di MAN 1 Bekasi ini benar-benar yang unggul. Nah, kita akan mendidik, akan membimbing siswa-siswa kita di MAN 1 Bekasi ini unggul, ya dengan harapan bahwa inputnya itu, intake-nya itu adalah juga yang unggul. Nah, sehingga di sana dengan peraturan dari pemerintah ini banyak dengan tadi salah satunya dengan prestasi dari akademik, prestasi dari luar akademik, ataupun dari tahfiz. Nah, itu insya Allah mudah-mudahan itu punya kekuatan tersendiri. Nah, sehingga nanti muncul, kita didik di MAN 1 Bekasi ini nanti muncullah siswa-siswa yang benar-benar berprestasi gitu. Itu yang kita harapkan. Sehingga nanti mudah-mudahan bisa membawa nama baik MAN 1 Bekasi. Nah, untuk Sobat Jimmy, kali ini telah sampai di penghujung podcast kali ini. Kalau ingin banget tahu gimana sekolah di MAN, tunggu di episode selanjutnya ya Sobat Jimmy. Oke, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.